Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku penasaran apa hubungannya semua ini dengannya. Lalu bagaimana pribadi Pak Wira sebenarnya? Karena aku hanya bisa melihatnya di televisi dengan semua kewibawaan yang membuatnya dihormati oleh banyak orang. Setiap kali aku bertanya tentang Pak Wira, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Tangannya terlihat mengelus-ngelus kotak kecil yang disimpan di dekatnya. Aku akhirnya menghentikan usahaku untuk mencari lebih lanjut tentang Pak Wira. Melihat dirinya tidak murung dan diam seperti kemarin saja, aku sudah senang. Karena mungkin aku tidak akan melihatnya terdiam di kursi belakang seperti yang aku lihat semalaman pada saat itu. Aku minta maaf, seharusnya aku tidak bertanya seperti itu, kataku yang mencoba untuk meminta maaf kepadanya. Bunga kembali mengangguk. Wajah murungnya kini hilang secara perlahan dan dia kembali tersenyum secara perlahan dan melanjutkan untuk memakan makanan yang sudah dia pesan. Tidak lama kemudian aku kembali bertanya kepadanya tentang tempat yang akan kita datangi selanjutnya. Aku berharap tempat itu tidak seperti tempat yang kemarin, tempat yang menyeramkan dengan berbagai makhluk yang muncul dan membawa jenazah Pak Wira hingga aku tidak sadarkan diri. Bunga hanya membalasnya dengan anggukan. Lalu tidak lama dia mulai membuka kotak kecilnya itu dan mengeluarkan buku catatan yang ada di dalamnya. Bunga kembali merobek halaman kedua, lalu dia menyerahkannya kepadaku sebelum akhirnya memasukkan kembali buku catatan itu ke dalam kotak tersebut dan menutupnya dengan cepat. Ekspresinya seperti berubah dengan sekilas ketika aku melihatnya membuka kotak itu. Wajahnya terlihat tegang dan penuh ketakutan. Namun hal itu hanya terlihat sesaat karena ketika kotak itu ditutup, wajahnya kembali tersenyum kecil, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku akhirnya membuka catatan itu dan Usep yang ada di sebelahku terlihat penasaran dan mulai melirik ke arah catatan yang aku buka. Aku membacanya dengan seksama, namun belum selesai aku membacanya, tiba-tiba aku mendengar Usep yang berbicara dengan mulutnya yang masih penuh makanan. Bener, kita mau berangkat ke sana. Kenapa harus ke sini sih? Tanya Usep yang terlihat tidak menyembunyikan kegelisahannya ketika tahu tempat yang dia tuju adalah salah satu tempat paling keramat di pantai selatan. Aku hanya bisa terdiam ketika mendengar hal itu. Seketika udara yang aku rasakan rasanya semakin berat pada saat itu, sedangkan Usep hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara kembali. Jangan main-main di tempat itu, Pak Mali. Nanti kalau di antara kita ada yang tersesat gimana? Apalagi tempat itu kan luas. Kita nggak tahu di sebelah mana Bunga menyimpan kelopak itu, katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya terdiam sebentar, begitu juga dengan Bunga. Entah mengapa Bunga seperti tidak ingin ikut dalam pembicaraan ini. Dia hanya bisa menatap kita berdua sambil memegang kotak tua itu dengan salah satu tangannya. Aku tahu, Sep, tapi mau bagaimanapun kita harus ke sana. Aku juga sebenarnya ingin pulang, Sep, tapi kita sudah terikat kontrak untuk menyelesaikan semuanya, kataku sambil menatap catatan kecil itu. Di tengah-tengah pembicaraan itu, entah mengapa tiba-tiba salah satu pelayan dari rumah makan tersebut menghampiri kita semua yang duduk di sana. Dia datang sambil membawa secangkir kopi hitam yang baru saja diseduh. Terlihat dari uapnya yang masih mengepul tipis di udara pagi yang sejuk itu. Pelayan itu secara tiba-tiba meletakkan kopi tersebut di meja dengan senyumannya yang ramah. Hal itu tentu saja membuat kita semua meliriknya, karena di antara kita bertiga tidak ada yang memesan kopi hitam itu. Maaf, kita nggak pesan kopi hitam, kita tidak memesan minuman tambahan, kata Usep yang berusaha untuk menolak pesanan tersebut. Hal itu membuat pelayan itu kebingungan.
Dia menatap kita bertiga secara perlahan hingga akhirnya dia berkata, "Maaf Kang, tadi ada yang pesan di luar sana, bapak-bapak dengan badan yang sedikit gemuk dan merokok di mobil ambulan punya akang-akang. Katanya dia menyuruhku untuk membuatkan kopi hitam dan dia menyuruhku untuk menyimpannya di meja ini sambil menunggu rokoknya habis." Hal itu seketika membuatku dan Usep semakin heran dengan apa yang dia katakan. Lalu tidak lama Bunga yang ada di depanku langsung berkata, "Ini pasti pesanan ayah kan ya?" tanyanya. Pelayan yang melihat ke arah Bunga seketika langsung tersenyum kecil. Lalu secara tiba-tiba dia berkata kembali, "Iya, ini pesanan dari Pak Wira. Aku bertemu dengannya tadi di luar. Karena ketika tadi dia memesan kopi, dia berkata bahwa bilang aja itu pesanan dari Pak Wira," katanya sambil meninggalkan kita berdua yang kini kebingungan atas apa yang terjadi pagi itu. Langit siang begitu cerah ketika mobil ambulan itu melaju kembali di jalanan aspal yang kini mulus di jalur selatan. Hawa pantai kini sudah mulai tercium dengan pasir tipis yang tertiup oleh angin. Namun suasana di dalam ambulan terasa jauh lebih gelap. Matahari yang bersinar terik di atas sana seolah-olah tidak mampu menembus kegelapan yang kini menyelimuti semua orang yang ada di dalamnya. Aku dan Usep terlihat terdiam tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita berdua. Hanya sebuah kalimat kecil dari Usep ketika dia masuk ke dalam mobil ini setelah beranjak pergi dari tempat makan itu tadi pagi. "Kita harus segera menyelesaikan ini, Cep," katanya dengan nada yang sedikit ketakutan. Aku hanya bisa mengangguk mendengar hal itu darinya. Berbagai kejadian aneh dan menyeramkan kini aku rasakan bersamanya ketika mengantarkan jenazah Pak Wira. Dan aku juga tidak yakin bahwa perjalanan ini akan semulus yang kita pikirkan. Apalagi kini pelayan rumah makan yang tidak tahu apa-apa pun melihat Pak Wira seolah-olah masih hidup. Bahkan dia membuatkan segelas kopi hitam untuknya. Aku yang sudah mengalami kejadian di makam Lewi Gawir ini seperti terbiasa dengan kejadian aneh tersebut. Namun mungkin hal itu berbeda dengan Usep yang ketika dia mengalami kejadian itu, dia hanya dihantui oleh jiwa pemilik warung di Batu Tumpang tanpa ada hubungannya dengan jenazah yang kini terbujur kaku di belakang sana. Sehingga dia merasa panik akan hal tersebut tadi pagi di tempat makam itu. Apalagi hal itu menunjuk ke arah Pak Wira yang kini tidak bernyawa di belakang sana. Jalan provinsi yang awalnya hutan dengan kontur tanah yang naik turun dan berkelok tajam, secara perlahan-lahan berubah menjadi sebuah jalanan lintas selatan yang luas dan lurus hingga ke ujung sana. Aku membelokkan mobilku ke arah kiri, tepatnya ke tempat yang akan kita tuju selanjutnya, yang terletak persis di daerah pantai selatan. Aku tahu tempat ini karena dulu aku pernah lewat tempat tersebut ketika sedang mengembara untuk mencari sesuap nasi setelah kejadian yang menimpa keluargaku yang tidak ingin aku ungkap kepada siapapun. Sesekali aku melirik ke arah Usep yang matanya kini fokus ke jalanan yang lurus di depannya. Pandangannya terlihat kosong dan aku bisa melihat ada ketegangan di wajahnya. Seolah-olah dia takut akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ketika dia melanjutkan perjalanan ini. "Sep, kamu masih kepikiran kejadian tadi di rumah makan?" kataku yang mencoba memulai pembicaraan. "Udah, kan kita itu sopir ambulan, hal kayak gini pasti bisa kita dapatkan." Aku mencoba menghiburnya, namun Usep hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan sambil menatap jalanan lintas selatan yang lurus tanpa ujung di depannya. "Enggak, bukan gitu, Cep. Selama aku kerja, aku memang sering mengalami hal kayak gini. Namun ini terlalu aneh, benar-benar aneh. Seperti ada sesuatu di balik apa yang kita lakukan sekarang," katanya dengan nada yang pelan. "Kamu tahu sendiri kan, Pak Wira seperti apa. Dihormati, disayangi, bahkan terkenal dermawan. Tidak terpikirkan oleh kita bahwa kematiannya akan seperti ini. Apalagi kejadian yang di warung Batu Tumpang itu membuatku kembali berpikir atas apa yang terjadi kepadanya. Dia seperti masih hidup dan jiwanya ada di antara kita semua. Bahkan dan seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan dari perjalanan terakhirnya ini." Aku hanya menarik nafas panjang. Memang aku sendiri berpikir seperti itu, namun semuanya masih gelap bagiku. Kalau misalkan ada satu rahasia, misalkan tentang pesugihan atau hal apapun tanpa kita ketahui di belakangnya, aku sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Soalnya aku sendiri pernah mengalami hal yang lebih mengerikan dari itu, sehingga aku hidup sendiri sekarang. Namun aku masih belum mengerti tentang arti dari perjalanan ini. Apa maksudnya?
dan apa tujuan dibaliknya. Aku akhirnya kembali melihat Bunga melalui spion tengah. Dia yang tadi lebih ceria dari sebelumnya kini berubah kembali menjadi pendiam. Tatapannya terlihat kosong kembali ketika menatap jenazah Pak Wira yang ada di sampingnya. "Bunga, kamu baik-baik saja kan?" tanyaku, mencoba memulai pembicaraan agar dia bisa kembali berbicara dan mengobrol dengan kita berdua. "Iya, aku baik-baik saja kok," jawabnya dengan sedikit tersenyum. Aku bisa dengan jelas melihat Bunga berubah. Dia seperti orang yang berbeda ketika tadi terdiam di belakang sana, dan ketika aku tanya, dia kembali memperlihatkan wajah cantiknya untuk anak-anak seumurannya dengan rambutnya yang terurai. "Syukurlah. Tadi kamu melamun lagi soalnya. Aku khawatir kamu masih kaget dengan kejadian yang tadi," kataku sambil sedikit tersenyum. Bunga tersenyum kecil di belakang sana sambil memegang kotak tua yang dia pegang. Dia menggelengkan kepala secara perlahan. "Tidak kok, aku sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Memang ayah seringkali membuat kopi hitam untuknya. Bahkan terkadang kopi hitam itu hanya dibuat olehnya dan nggak diminum sampai bibi membuangnya ketika pagi tiba." Jawaban polosnya membuatku semakin berpikir atas apa yang terjadi dengan Pak Wira semasa hidup. Dan jawaban itu rasanya sudah cukup kuat, bahwa ada yang dia sembunyikan dari apa yang terlihat di media yang kita tonton selama ini tentang dirinya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang selama 3 jam, kita sampai di sebuah gapura tua yang letaknya tepat di jalanan provinsi. Gapura itu seperti tempat tiket bagi para pengunjung yang ingin mengunjungi tempat wisata. Karena ada sebuah ruangan kecil tempat seseorang penjaga tiket dengan jendela dengan bolong kecil di bawahnya. Namun kondisinya nampak tidak terurus sekarang, seperti tidak ada yang menjaga tempat itu. Antara tempat itu sudah ditinggalkan atau memang tidak ada wisatawan yang masuk ke tempat ini. Aku ingat ketika melintasi jalanan ini, gapura ini sudah seperti ini dari dulu. Jadi tidak 1 tahun atau 2 tahun kondisinya ditinggalkan seperti ini. Sehingga aku tidak terlalu kaget ketika aku melihatnya sekarang. Dan ketika aku membawa mobil ambulan ini, aku akhirnya membelokkan mobilku dan masuk ke dalamnya, ke sebuah tempat yang aku sendiri pun tidak tahu ada apa di balik gapura yang tidak terurus. Mobil ambulan yang aku kendarai perlahan-lahan berguncang. Jalanan yang awalnya mulus kini kembali berubah menjadi jalanan yang berbatu yang tidak rata. Suara dari debu pasir yang terseret di bawah roda kini terdengar samar, bercampur dengan suara mesin mobil yang mencoba untuk mempertahankan lajunya di tengah jalanan yang tidak rata. Pemandangan sisi kiri dan kananku kini mulai berubah. Yang semula adalah pemukiman warga dan rumput ilalang bersama dengan pemandangan pantai yang terlihat dari kejauhan, kini berubah menjadi sebuah hutan yang lebat yang mulai menutupi pandangan. Pepohonan tinggi menjulang seperti para penjaga yang menyambutku sekarang. Cabang-cabang mereka saling bertautan di atas sana, menciptakan sebuah penutup yang menyaring sinar matahari sehingga redup dan menyejukkan. Suara dedaunan yang jatuh tertiup angin pun seakan-akan menemaniku sekarang. Terdengar sangat lembut yang terasa berbeda di tengah-tengah kesunyian ini. Suara itu seperti membawa nuansa yang lain, seperti sebuah suara dari bisikan-bisikan yang terdengar samar dan mengintai di balik pepohonan yang lebat. Aku kini mencoba memperlambat laju mobil. Semakin dalam aku masuk, jalanan yang aku tempuh semakin sulit. Bahkan di beberapa tempat ada banyak sekali genangan air yang membuat mobil ambulan ini terjebak di dalamnya. Aku dan Usep sebenarnya belum pernah masuk ke tempat ini. Namun rumor yang beredar akan tempat ini sangatlah menyeramkan. Apalagi tempat ini berbatasan dengan Laut Selatan, yang dimana di sana merupakan tempat tinggal penguasa lautan yang membuat siapapun akan merinding ketika mendengar kisahnya. Setiap detik yang berlalu di hutan ini rasanya terasa panjang, dan aku mulai merasa bahwa hutan ini bukan hanya kumpulan pepohonan tua yang sudah hidup lama selama ratusan tahun, namun ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak bisa aku lihat namun bisa aku rasakan meskipun di siang hari sekalipun. Rasanya seperti ada mata-mata yang mengawasi di balik semak-semak, menunggu kesempatan untuk muncul. Tapi logikaku segera menepis pikiran itu. Karena siang hari di mana panas terik matahari yang muncul dari balik pepohonan, tidak mungkin ada makhluk yang menyeramkan muncul di saat-saat seperti ini. Akhirnya aku terus melaju. Semakin dalam maka mobil ambulan yang aku jalani semakin pelan. Terlihat tanah bercampur oleh pasir pantai dengan air payau yang mengenang terlihat di sepanjang jalanan. Aku hanya bisa mengendalikan mobilku hingga ujung jalanan.
Dan setelah itu biarkan bunga yang berjalan dan mencari tempat untuk menyimpan satu kelopak bunga, seperti halnya di makam Louis Gawir kemarin malam. Namun tidak berapa lama kemudian muncul sebuah sosok, muncul di ujung pandanganku. Dia berdiri dan menatapku dari kejauhan. Aku yang dipenuhi pikiran akan suasana hutan yang begitu menyeramkan. Sosok itu semakin jelas seiring dengan mobil yang mendekat kepadanya. Seorang kakek tua yang berdiri sendirian di tengah jalan. Dia berdiri dengan kedua tangannya yang dia simpan di belakang. Sosok itu tersenyum lembut, seperti sudah menunggu kedatangan kita sekarang, karena tidak ada tindakan darinya yang membuat aku waspada sekarang. "Siapa dia?" tanya Usep. Aku hanya menggelengkan kepalanya, dan tidak lama Usep melirik ke arah bunga yang kini ikut melihat ke arah jendela depan. Dan ketika dia menanyakan hal yang sama, bunga kembali menggelengkan kepalanya, karena dia tidak tahu siapa yang dia lihat sekarang. Mobil yang aku kendarai akhirnya berhenti tepat di depannya. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, karena menurutku tidak mungkin ada manusia di tengah-tengah hutan yang lebat ini. Pikiran-pikiran itu muncul sejenak dalam benakku. Namun sebelum aku sempat menanyakannya, kakek itu tiba-tiba melangkah dan mendekat kepadaku. Aku semakin bisa melihat wujudnya sekarang. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana. Sebuah kain lusuh yang tampak usang, kini dia pakai di pinggangnya, layaknya celana. Kulitnya terlihat keriput dan kecoklatan, dan terlihat pula ada beberapa tanda dari usia yang tidak muda lagi di wajahnya. Dia yang berjalan ke arah pintu sopir tiba-tiba berhenti ketika tepat melihatku yang masih duduk di dalamnya. Di sana aku semakin bisa melihat wajahnya yang tersenyum kecil kepadaku. Bahkan dia nampak melirik ke arah jenazah Pak Wira yang ada di belakang bersama bunga yang duduk di sampingnya. Senyumannya semakin melebar. Dia seperti sudah tahu bahwa aku, Usep dan bunga akan datang ke tempat ini bersama jenazah Pak Wira yang terbungkus kain kafan di belakang sana. "Mohon maaf sebelumnya jika aku mengagetkan kalian, terutama kepada Neng Bunga yang ada di belakang," katanya dengan sedikit menunduk menandakan rasa hormat kepadanya. "Aku dan para warga yang ada di ujung hutan ini berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Wira." Sosok itu berkata dengan pelan. Dia mengangguk pelan beberapa kali sambil memandang kita semua di balik jendela mobil yang kini terbuka lebar. Namun perkataannya membuatku bertanya-tanya sekarang, kenapa dia tahu tentang Pak Wira? Bahkan dia tahu bahwa jenazah yang kita bawa ini adalah Pak Wira. Bukannya Pak Wira sudah disembunyikan sedemikian rupa agar tidak ada yang mengetahuinya? Gumamku dalam hati. Belum sempat aku bertanya kepadanya tentang info yang dia dapatkan tentang Pak Wira, tiba-tiba sosok itu kembali berkata, "Kami tahu bahwa dia akan datang ke tempat ini untuk menyelesaikan atas apa yang dia mulai semasa hidup," katanya dengan nadanya yang tenang dan pelan. "Oh ya, mohon maaf, aku belum sempat mengenalkan diri. Aku adalah Mbah Aman. Aku adalah penduduk dari kampung yang ada di ujung hutan ini." Apa yang dia katakan membuatku dan Usep semakin bertanya-tanya. Bahkan ketika Usep kembali melirik ke arah bunga dan berbisik tentang sosok yang dia lihat sekarang, bunga nampak tidak mengenalinya dan hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu bingung seperti itu. Aku tahu karena ada dulu Pak Wira sering datang ke kampung kita dan dia berjanji untuk menyelesaikan sesuatu ketika ajalnya menjemputnya. Sehingga ketika ada kabar tentang kematiannya, aku dan para warga percaya bahwa dia akan kembali. Dan apa yang terjadi di berita yang kita dengar itu pasti adalah kebohongan yang dia buat," katanya sambil sedikit tersenyum. "Jadi Bapak sudah tahu apa yang akan kita lakukan di tempat ini?" tanya Usep yang penasaran atas apa yang dikatakannya. Mbah Aman yang masih berdiri di dekat mobil ambulan itu terlihat tersenyum dan mengangguk. "Iya, aku sudah tahu kok. Bahkan mungkin kita para warga akan mengantarkan kalian ke tempat itu sebagai bentuk balas budi atas apa yang Pak Wira lakukan semasa hidup," katanya dengan nada yang pelan. "Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kalian beristirahat dulu. Aku melihat kalian benar-benar kelelahan. Dan apa yang akan dikerjakan oleh Neng Bunga nantinya, kalian tidak perlu khawatir, karena jalurnya pada siang ini tertutup oleh air pasang dari laut sehingga tidak bisa kita lalui. Kita harus menunggu sampai sore hari ketika air tersebut sudah mulai surut dan kita bisa menyeberang ke tempat yang akan kalian datangi sekarang. Jadi, mari aku antar ke kampung.
Kalian bisa parkir mobil ini di kampung dan beristirahat sejenak sambil menunggu air surut sore nanti. Mobil ambulan yang kita tumpangi secara perlahan kembali melaju secara perlahan. Sinar matahari siang yang terik terlihat menembus celah-celah dedaunan yang kini mulai didominasi oleh pohon kelapa yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. Jalanan yang kita lewati kini terasa kering sekarang. Tanah dan pasir pantai bercampur menjadi satu di jalanan yang tidak rata itu. Suara ombak yang menghempas ke arah pantai dari kejauhan kini mulai terdengar secara perlahan. Aroma garam dari laut mulai tercium seiring dengan lebatnya hutan yang mulai tertinggal di belakang. Kami semakin dekat dengan tujuan, sebuah kampung sederhana yang ditunjukkan oleh Pak Aman yang menyambut kita semua ketika mobil ambulan ini sampai ke tempat ini. Hingga akhirnya mobil yang aku kendarai kini mulai melambat dan berhenti tepat di sebuah gerbang kampung. Sebuah gerbang yang sederhana yang terbuat dari kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Terlihat dari mataku sebuah kampung sederhana yang terletak di pinggir muara sungai, di mana aliran airnya yang begitu tenang terus bertemu dengan ganasnya ombak laut selatan. Seketika aku langsung turun dan melihat kampung tersebut yang cukup memukau. Meskipun kampung ini adalah kampung yang sederhana, namun rasanya kampung ini memiliki pesona tersendiri bagiku. Rumah-rumah yang dibangun dari bilik bambu dan kayu yang mereka ambil dari hutan terlihat kokoh dan nyaman untuk ditinggali. Apalagi mereka membangun rumah-rumah mereka di tanah berpasir yang mengarah langsung ke muara. Bahkan beberapa rumah tampak seperti menggantung di atas air, menopang dirinya dengan tiang-tiang kayu yang kuat di atas muara sungai yang tenang itu. Atapnya yang terbuat dari asbes, kayu dan daun rumbia tampak berkilau di bawah sinar matahari. Dari jauh di ujung sana, terlihat muara sungai yang luas dengan sebuah hutan lebat di seberangnya. Dan ketika kita melihat ke arah kanan, terlihat ombak besar dari laut selatan yang menggelegar, menghantam garis pantai dengan kekuatannya yang seolah-olah tidak pernah mereda. Sepertinya para warga sudah mengetahui bahwa kita akan datang ke tempat ini, karena tidak lama ketika mobil ambulan ini terparkir, banyak sekali warga yang muncul dari rumah-rumah mereka dan menghampiri kita semua. Namun aku melihat mereka seperti bersedih. Tubuhnya nampak lemas ketika berjalan ke arahku. Mereka seperti tidak rela kehilangan Pak Wira yang kini sudah terbujur kaku di sana. Bahkan beberapa ibu-ibu dan orang tua yang mulai berkumpul di sekitar mobil ambulan mulai menangis dan menundukkan kepala. Mereka seperti menahan air mata yang mulai mengenang di mata mereka dengan duka yang mendalam. Usep dan Bunga yang turun dari mobil ambulan terlihat kaget dengan pemandangan itu. Bahkan Bunga bertanya kepada Usep yang kini berdiri di dekatnya. "Mereka kenapa, A? Apakah mereka sedih akibat ayah meninggal?" Tanyanya dengan wajah yang polos. Usep yang mendengar hal itu seketika langsung melirik ke arahnya. Tidak lama dia tersenyum dan mengangguk pelan sambil mengusap-ngusap rambutnya yang panjang secara perlahan. Bunga nampak kebingungan. Gadis kecil itu tampak tidak mengenal para warga di sini, namun entah mengapa mereka seperti mengenal sosok Bunga. Bahkan salah satu warga yang ada di sana langsung mengenalnya ketika Bunga turun dari mobil pada saat itu. Bahkan dia secara perlahan mendekat ke arahnya dan berusaha untuk memegangnya sambil berkata, "Jadi ini yang namanya Bunga, cantik sekali ya," katanya dengan nada yang lembut. Ada sebuah rasa iba darinya, terlihat dari wajahnya yang tersenyum namun hatinya nampak sedih. Ketika dia berkata seperti itu, mungkin dia berpikir bahwa Bunga kini harus hidup sendirian setelah orang yang dia sayangi tiada dan dia harus hidup sendirian. Namun perasaan hangat yang diperlihatkan oleh para warga itu tampaknya tidak disambut baik dengan Bunga. Dia malah seperti ketakutan dan merapatkan tubuhnya ke belakang Usep. Salah satu tangannya yang mungil langsung memegang ujung bajunya dengan bergetar. Usep yang ada di depannya tentu saja langsung menoleh ke arahnya. "Kenapa, Bunga?" tanyanya dengan nada yang heran. Bunga hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan, namun Usep bisa melihat wajahnya yang pucat dan bisa menatap para warga dari belakang punggungnya sambil membawa kotak kayu yang tidak pernah lepas di tangannya. Bah Aman yang menyusul dengan berjalan kaki di belakang sana akhirnya sampai dan menghampiriku dan para warga yang berkumpul. Dia melihat Bunga yang nampak ketakutan dengan orang-orang yang nampak asing di matanya. Dia yang merupakan ketua kampung seperti tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. "Bunga, sudah tidak apa-apa. Bunga jangan takut, karena kita semua kenal dengan ayah. Dan ayah juga sering kesini sewaktu-waktu untuk mengunjungi kita semua,"
katanya dengan nada yang pelan sambil tersenyum kecil. Usep yang berdiri di depan Bunga hanya bisa membalasnya dengan senyuman, dan tidak lama dia berkata, "Ya, mungkin karena Bunga belum terbiasa dengan kondisi tempat ini, Bah," katanya sambil melirik ke arah Bunga yang masih bersembunyi di belakang punggungnya. "Wajar saja, mungkin seumur hidupnya dia hidup di kota dan jarang sekali bertemu dengan orang asing," tambahku yang melihat Bunga ketakutan seperti itu. Bah Aman mengangguk pelan. Dia menerima jawaban dari Usep dan aku sambil berjalan ke arah warga yang mengelilingi kita semua. Para warga yang menangis dan bersedih di depanku kini secara perlahan mulai tenang kembali ketika Bah Aman menenangkannya. Layaknya seorang ketua kampung yang baik dengan warganya, dia mendatangi satu persatu warga dan menjelaskan sesuatu dengan pelan di dekatnya, sehingga warga itu mengangguk dan menghilangkan kesedihannya secara perlahan di wajahnya. "Maaf jika kita menyambut kalian seperti ini, karena menurut kita para warga, Pak Wira begitu berjasa. Bahkan oleh kita yang hidup di sini, meskipun serba kekurangan, Pak Wira ketika datang selalu membantu kita, membantu anak dan saudara kita yang kini bisa sukses berkarir di kota besar, dan itu membuat hubungan para warga dengannya semakin erat." Bah Aman menjelaskan kepada kita semua kenapa dia tahu bahwa Pak Wira akan datang ke tempat ini, karena dia berkata bahwa dia akan kembali untuk bertemu dengan para warga di saat-saat terakhirnya, dan hal itu terjadi di hari ini. Aku yang mendengar hal itu seperti ingin menggali misteri yang tidak aku ketahui tentang Pak Wira dan kematiannya, serta tentang ritual penyimpanan kelopak bunga ini. Namun ketika aku menanyakannya, Bah Aman tiba-tiba mengganti topik pembicaraannya dan berjalan ke arah muara sungai yang ada di ujung sana. Dia berjalan secara perlahan, tubuhnya yang sudah tua tampaknya hanya bisa berjalan pelan ke arah muara. Salah satu tangannya dia angkat secara perlahan, dan dia menunjuk hutan lebat yang ada di seberang muara sambil menjelaskan bahwa untuk menyimpan kelopak bunga bagi Pak Wira, kita semua harus menyeberangi muara sungai itu. Namun pada saat ini muara ini sedang pasang dan ombak dari laut selatan membuatnya terlalu berbahaya untuk dilintasi apabila kita ke sana sekarang. Lebih baik kalian beristirahat terlebih dahulu sambil menunggu air surut. Kalian bisa beristirahat di rumahku dengan memakai kamar yang sering dipakai oleh Pak Wira ketika dia mengunjungi kampung ini, kata Bah Aman sambil menunjuk ke arah sebuah rumah yang agak lebih besar yang ada di ujung kampung. Aku dan Usep mengangguk pelan. Memang aku sendiri merasa kecapean sekarang. Aku butuh istirahat dan tidur sejenak sebelum akhirnya menyelesaikan hal ini. Apalagi dengan angin sepoi-sepoi dari arah laut ke kampung ini membuatku mendadak sedikit mengantuk, sehingga aku hanya mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bah Aman di siang itu. "Ya sudah, mari kita ke rumah, karena aku tahu kalian sangat kecapean sekarang," katanya sambil berjalan kembali ke arahku dengan salah satu tangannya yang diangkat secara perlahan, seperti mempersilahkanku untuk berjalan ke rumahnya. Aku dan Usep mengangguk kembali sambil mengikutinya, sementara Bunga masih menempel di belakang Usep tanpa pernah melepaskan pada saat itu. Aku bisa merasakan tubuhnya yang kecil itu bergetar secara perlahan, sehingga aku meraih tangannya secara perlahan dan memberi sebuah kenyamanan melalui sentuhan yang hangat kepadanya. Bunga seketika menoleh ke arahku. Matanya terlihat masih dipenuhi rasa takut, namun kini salah satu tangannya terlihat melepaskan baju Usep yang dia pegang. "Udah gak usah takut, ada Usep dan aku yang menjagamu," kataku sambil jongkok dan tersenyum pelan. Bunga yang awalnya ketakutan kini secara perlahan mengangguk. Aku mencoba mengusap kepalanya dengan lembut dan berusaha menenangkan kegelisahannya pada saat itu. Lalu tidak lama aku memegang tangannya dan mengajaknya untuk berjalan ke arah rumah Bah Aman yang ada di ujung sana. Aku sempat melirik kembali ke arah para warga yang masih mengelilingi mobil ambulan yang aku bawa. Wajah-wajah mereka masih terlihat sedih dan rasanya berat untuk meninggalkan mobil ambulan itu dan kembali ke rumah-rumah mereka. Seolah-olah mereka tidak rela melepaskan kepergian Pak Wira, sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh seluruh kampung. Meskipun Bah Aman sudah menenangkan mereka semua, namun beberapa dari mereka mulai menangis kembali. Tangisan itu terlihat pelan karena tangisan itu terdengar di antara suara ombak dan angin laut yang berembus ke arah kampung dari arah lautan. Rumah Bah Aman yang letaknya di ujung kampung kini mulai terlihat. Posisinya mengarah ke arah muara yang lebar itu, dan dari beranda rumahnya kita bisa langsung melihat air muara yang tenang.
Mbah Aman yang sudah berjalan lebih dahulu kini mulai mengajak kita semua untuk masuk ke dalam rumahnya. Suasananya terasa lebih tenang ketika kita masuk ke dalam rumah. Mbah Aman mempersilahkan kita semua duduk di ruang tamu yang sederhana. Bunga yang masih ketakutan kini duduk di sampingku. Tangannya masih menggenggam tanganku dengan erat, dan tangan yang satunya masih memegang kotak kayu tua yang tidak pernah dia lepaskan. Kalian bisa beristirahat di kamar itu. Memang kamarnya sangat sederhana, tapi setidaknya hal itu bisa menghilangkan rasa lelah kalian untuk sementara. Nanti aku akan bangunkan kalian ketika sore, tepat ketika air muara sudah mulai surut dan kita bisa menyeberanginya. Masalah makanan dan minuman aku akan mempersiapkannya dan akan menyimpannya di ruang tengah ini. Jadi silahkan kalian beristirahat dahulu, karena aku harus keluar lagi dan mengkoordinir para warga yang akan membantu untuk mengantarkan kalian ke tempat yang akan dituju oleh Bunga. Hal itu kita lakukan karena hutan seberang adalah hutan keramat yang jarang ada manusia yang masuk ke sana. Jadi kita harus berjaga-jaga karena takut ada buaya muara di dalam sana. Mbah Aman yang berkata seperti itu kini dibalas oleh anggukan pelan kita berdua. Dan tidak lama Mbah Aman pun membalasnya dengan anggukan sambil berdiri secara perlahan. Ya sudah, anggaplah rumah sendiri ya. Aku akan keluar dulu sebentar untuk bertemu warga, katanya sambil berjalan keluar dan meninggalkan kita semua di dalam rumahnya yang sederhana ini. Cahaya matahari yang awalnya terik kini secara perlahan berubah dan bergerak ke arah barat, menembus awan tipis yang perlahan-lahan menghilang dari ketinggian. Cahaya itu nampaknya masih mempertahankan sinarnya, berusaha menembus jendela kayu dari rumah Mbah Aman yang sederhana. Sinarnya masih terasa hangat meskipun sore menjelang, sehingga secara tidak sadar aku mulai terbangun dan melihat ke arah jendela yang langsung berhadapan ke arah hutan dan pohon kelapa. Aku mengeluarkan HP-ku di saku celana, namun nampaknya itu tidak berguna karena HP-ku mati sekarang. Aku berusaha mencari colokan listrik, namun tampaknya tidak ada di rumah ini. Rumah ini tampaknya memang tidak dialiri listrik seperti rumah-rumah yang ada di jalanan utama di ujung hutan. Mungkin karena ada hutan yang lebat, membuatnya susah untuk membuat tiang-tiang kabel hanya untuk menerangi beberapa rumah yang ada di kampung ini. Seketika aku berdiri, melihat ke arah jendela dan melihat pemandangan kampung kecil itu dengan kedua mataku sendiri sekarang. Kampung itu nampak sepi sekarang. Mungkin Mbah Aman sedang melakukan sesuatu dengan para warga sehingga mereka tampak tidak terlihat satupun sekarang. Hanya angin sepoi-sepoi dan deburan ombak di laut selatan yang terlihat bergemuruh di sore itu. Dan tidak lama kemudian, Usai pun terbangun dan menguap sebelum akhirnya berdiri dan bertanya kepada aku atas apa yang aku lakukan pada saat itu. Ada apa, Cep? Aku hanya menggelengkan kepala sambil menatap kampung itu. Untung kita akan pergi ke tempat itu sore hari. Karena kalau malam pasti ada kejadian kayak yang terjadi di makam Gawir Jurik, jawabku kepada Usep. Usep membalasnya dengan anggukan. Matanya terlihat tertuju ke arah Bunga yang masih tertidur pulas di sana. Ya, semoga apa yang terjadi kemarin malam kepadamu nggak terjadi lagi sekarang. Karena semuanya terlalu aneh. Seperti apa yang terjadi di warung makan tadi pagi. Dan itu membuatku takut dan khawatir akan ada yang lebih parah dan menakutkan seiring berjalannya waktu ketika melaksanakan tugas ini, katanya dengan nada yang pelan. Kita semua terdiam. Usep dan aku yang merupakan sopir ambulan memang seringkali mendapatkan kejadian aneh ketika mengantarkan pasien atau jenazah kepada keluarga mereka di berbagai tempat. Namun hal seperti ini baru terjadi sekarang. Bahkan kita sendiri bertanya-tanya atas sosok Pak Wira sendiri, karena semuanya terlalu misterius dan tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran kita saat ini. Tapi Sep, kenapa para warga tahu kalau Pak Wira meninggal? Rumah-rumah mereka di sini nggak ada listrik, jadi bagaimana mereka bisa tahu? Bahkan Mbak Aman saja menunggu kita di hutan sana tadi siang. Pertanyaan itu seperti menggantung di udara, membuat kita kembali terdiam. Usep hanya bisa menatap jendela kamar dan berpikir atas pertanyaan yang aku tanyakan kepadanya. Coba kamu pikir, Sep, mereka tahu dari mana? Tanyaku lagi. Aku kini mencoba memelankan suaraku karena aku takut pertanyaan itu terdengar oleh para warga yang tinggal di tempat ini. Usep hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajahnya yang penuh keraguan. Entahlah, jawab Usep dengan nada yang pelan. Mungkin mereka ada cara lain yang kita nggak tahu. Namun yang pasti kita harus bersiap-siap.
Usahakan kita langsung pergi dari tempat ini kalau ada sesuatu yang tidak beres menimpa kita. Toh kita nggak tahu kan Pak Wira ngapain ke tempat terpencil seperti ini. Apakah dia melakukan sesuatu di hutan seberang muara itu atau apa? Kita sendiri nggak tahu akan hal itu. Aku kembali mengangguk, tapi di dalam hatiku masih banyak rasa keraguan yang muncul. Sebuah rasa ketidakpastian atas apa yang terjadi ke depan. Seolah-olah aku bisa merasakan sebuah firasat yang buruk, meskipun matahari masih menyinari kita semua dengan sinarnya yang terang. Udah, jangan terlalu dipikirin. Yang pasti kita akan berangkat dengan para warga sore ini. Semakin banyak orang semakin baik, sehingga kita nggak perlu takut seperti yang kamu alami di makam Lawi Gawir. Jadi nggak ada kejadian lagi kamu tidur di rumputan sekarang. Udah, ayo keluar. Udah sepet ini mulut. Pengen ngerokok dulu, Cep. Kata Usep sambil tersenyum dan menepuk pundakku sambil berjalan keluar kamar. Akhirnya aku dan Usep memutuskan untuk keluar dari kamar itu, membiarkan Bunga yang masih tertidur lelap di sana sehingga dia bisa beristirahat lebih lama sebelum kita berdua mengantarnya ke tempat yang ada di seberang muara ini. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul ketika aku ingin melangkah keluar kamar, yaitu tentang bagaimana Bunga yang seolah-olah tahu di mana tempat itu berada. Itu terlintas di pikiranku. Aku sempat berbalik dan melihat Bunga yang masih tertidur pulas dengan kotak kayu yang dia pegang dan tidak pernah dia lepaskan. Wajah cantiknya dan polos untuk anak umur 10 tahun terlihat dengan jelas olehku pada saat itu ketika dia tertidur. Dan hal itu seketika membuyarkan pikiranku ketika aku melihatnya dengan kondisi seperti itu. Anak sekecil itu harus merasakan pahit akibat kehilangan orang tuanya. Aku tidak tahu apakah ada saudaranya yang lain yang akan membantunya untuk bertahan hidup sekarang. Namun semenjak Pak Wira meninggal, tidak ada satupun saudara yang datang. Hanya ada dia dan pengacaranya yang berbicara padaku saat itu. Kenapa diem? Ayo udah sepet ini mulut, kata Usep yang berbalik dan kembali mengajakku untuk keluar kamar pada saat itu. Aku kembali mengangguk dan tidak lama kemudian berjalan mengikuti Usep yang sedang membuka tirai pembatas kamar dengan ruang tengah. Usep berjalan pelan dan membiarkanku berjalan duluan ke ruang tengah. Muara sungai yang letaknya tidak jauh dari depan rumah terlihat dengan jelas tepat ketika aku keluar. Namun nampak ada sesuatu yang berbeda sekarang, karena tepat ketika aku melangkahkan kakiku keluar, seperti ada sesuatu yang sedang mengintip di balik pintu rumah yang terbuka lebar pada saat itu. Hanya sebagian wajahnya yang terlihat, namun hal itu cukup untuk membuatku merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Apalagi wajahnya itu nampak ketakutan, matanya terbelalak, seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang mengerikan di dalam rumah ini. Aku yang melihatnya tiba-tiba menghentikan langkahku pada saat itu. Dalam sekejap aku melihat sorot matanya yang ketakutan. Tiba-tiba tanpa ada peringatan, wajahnya mendadak berubah dan ketakutan yang mendalam kini menjadi pucat pasi seperti baru saja melihat hantu. Dia melangkah mundur dengan tergesa-gesa, namun tatapannya masih terpaku padaku dan nampaknya Usep masih belum menyadari kehadirannya. Lalu dalam sekejap dia berbalik dan berlari dengan cepat. Bahkan dia nyaris tersandung dengan akar pohon yang ada di tepi muara setelah meninggalkan rumah. Seketika aku langsung berlari untuk mengejarnya. Siapa itu? Apa yang dia lihat hingga wajahnya nampak ketakutan? Pikirku sambil mempercepat langkahku untuk mengejarnya pada saat itu. Aku berlari sambil berbalik ke arah Usep yang masih belum tahu bahwa ada seseorang yang mengintipnya di depan rumah Mbak Aman pada saat itu. Usep, kamu lihat itu? Kataku yang menunjuk ke arahnya yang berlari ke arah hutan. Usep yang melihatku seketika ikut berlari. Dia melihat sekilas orang itu yang berlari meninggalkan rumah setelah aku berteriak kepadanya. Aku mengejarnya dan Usep menyusul di belakangnya. Namun gerakan orang itu begitu cepat sehingga dia menghilang di lebatnya hutan yang ada di belakang kampung ini. Siapa itu? Kenapa dia lari? Aku tidak menjawab pertanyaan Usep. Namun sebaliknya aku masih berlari mengejarnya hingga ke dalam hutan. Usep yang ada di dekatku pun langsung ikut berlari mengejar orang tersebut. Entah siapa dia, kenapa dia ketakutan ketika melihat kita berdua. Semua itu benar-benar membuatku tidak mengerti sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.